أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat yang insyaAllah kita semua dirahmati Allah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kembali kita menjernihkan hati, menjernihkan pikiran. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih limpahkan nikmat iman dan Islam, kesehatan, keluangan waktu, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan solat ibadah Jumat secara berjamaah nantinya. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan senantiasa memperbanyak bersalawat, mentauladani sunnah-sunnahnya, menerapkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kiranya kita yang hadir ini tergolong umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang insyaAllah dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini pula Khatib mengajak kepada diri pribadi maupun kita semua, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa ini pula lah yang nantinya menjadikan kita sebagai manusia memasuki surganya Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran: wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang mana surga itu Allah jadikan, ciptakan seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan hanya bagi orang yang bertakwa. Maka dari itu senantiasalah kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran: innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh neraka itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Sehingga di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sebenarnya sabda ini, nasihat ini bukan hanya kepada para sahabat Nabi, terkhusus kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda: ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita lebih kurang sebagai berikut terjemahannya: mahukah kamu aku beritahukan golongan atau sifat-sifat orang yang diharamkan dibakar oleh api neraka? Tentu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa itu golongan yang diharamkan dibakar oleh api neraka? Rasulullah melanjutkan sabdanya: kullu hayyin layyin qaribin sahlin. Setidaknya kata Rasulullah ada 4 sifat. Yang 4 sifat ini bagi orang Islam yang beriman
bila ia memiliki 4 sifat ini, maka akan dibebaskan atau diharamkan dibakar oleh api neraka. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan sifat yang pertama, yaitu hayyin. Apa hayyin ini? Hayyin ini kalau kita ambil dalam bahasa kita, yaitu orang yang mampu menata hatinya dengan baik, mengelola hatinya dengan baik, atau orang yang kita sebut tawadhu atau rendah hati. Ketika seorang itu diberikan Allah berupa nikmat ataupun musibah, ia mampu mengelola hatinya dengan baik. Ketika Allah berikan ia nikmat, ia yakin bahwa nikmat itu berupa titipan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika orang beriman itu diberikan Allah musibah, ia yakin bahwa musibah itu berupa ujian untuk senantiasa semakin meningkatkan ketakwaan. Sehingga orang yang mampu menata hatinya ini jauh dari sifat sombong atau tinggi hati. Betapa banyak sejarah-sejarah umat terdahulu yang Allah musnahkan ia karena sifat kesombongannya. Kita mengetahui ada yang bernama Fir'aun, sombong akan jabatan dan kekuasaannya. Fir'aun ini Allah musnahkan ia. Ada pula yang kita kenal yang bernama Korun, sombong akan harta kekayaannya. Akhirnya Allah musnahkan ia. Ada pula kita kenal sosok yang bernama Haman, merupakan ilmu pengetahuannya sangat luas. Ia terkenal sebagai arsitek yang sangat ulung. Akhirnya Haman ini pula Allah musnahkan ia. Jadi pantaslah bila kita ingin memasuki surga Allah, jangan pernah memiliki sifat sombong. Ini yang pertama yang dikatakan dalam sebuah sabda Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, Rasulullah menyampaikan yaitu layyin. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin. Apa makna layyin ini? Layyin ini orang yang mampu berbicara lemah lembut, sopan santun, atau orang yang mampu menjaga lisannya. Ucapannya tak pernah menyakitkan hati orang lain. Ucapannya ini lemah lembut sehingga banyak orang yang sayang dan dekat dengan dia. Suatu ketika ada sebuah orang Arab yang terbelakang kebudayaannya. Ia datang ke masjid Rasulullah. Sampai di masjid, ia membuang air di sebuah buang kotoran di sebuah sudut masjid. Para sahabat yang lain marah, tapi Rasulullah tidak marah. Lantas Rasulullah membiarkan para sahabat tunggu ia selesai, baru bersihkan. Begitu dibersihkan, Rasulullah pun memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Akhirnya orang yang terbelakang nantinya kebudayaannya kurang, tapi karena dengan nasihat yang lemah lembut dan baik, sehingga luluh hatinya dan mau memeluk agama Islam. Ternyata pentingnya lemah lembut ini dalam berkata ini merupakan sebuah metode dakwah dalam mengajak manusia itu menuju jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Adapun sifat yang ketiga yaitu qarib. Apa makna qaribin ini? Qarib ini ialah senantiasa dekat dengan orang lain, dekat dengan masyarakat, dekat dengan orang lain, sehingga kedekatannya dengan masyarakat, ia tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan ia banyak membantu masyarakat. Sifat qaribin ini, dekat dengan orang lain ini, tidak bisa dibuat-buat dengan tujuan. Misal pada saat ini memang banyak orang yang dekat atau turun ke masyarakat. Mungkin ada tujuan tertentu, yaitu mungkin saja ia ingin dipilih, mungkin ada maksud yang lainnya. Tetapi dekat dengan orang lain ini karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, ia memang dekat dengan masyarakat, mampu membantu masyarakat. Inilah sifat yang ketiga. Adapun sifat yang terakhir yang Rasulullah gambarkan dalam hadis ini ialah yaitu sahlin. Apa makna sahlin? Sahlin ini yaitu orang yang mampu memudahkan urusan orang lain. Siapapun kita yang saat ini memiliki jabatan, memiliki kemampuan, bila itu urusan saudara kita dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkanlah urusannya, jangan pernah persulit.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'alal mu'sir, yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mampu memudahkan urusan saudaranya di dunia ini, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah khutbah singkat yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk diri pribadi maupun kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu